Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas ya videonya Iwan Banaran dan Otomotif Net TV. Rekomendasinya bagus ya. Ini di video itu ngomong soal Honda PCX, soal alasan mengapa Honda PCX itu bisa aman pakai Pertalite dari sisi teknologinya. Bukan lagi soal bahas kompresi-kompresi segala, tapi bahas dari sisi mekanismenya mengapa kok aman. Soalnya kok aneh ya penjelasannya, nggak masuk akal menurut penulis. Selain itu dari sisi berikutnya, dari sisi itu gredeknya, solusi gredeknya Honda itu ternyata pakai cara berbeda lagi di PCX. Beda lagi caranya. Ya wis, sama bahas beberapa hal lain lah. Kalau sekarang pemirsa lihat penulis kok gaspol-gaspolan terus, ini karena ya penulis ini lagi istilahnya nyobai sadu. Katanya sadu itu bekerjanya kalau terjadi gesekan. Nah, sekarang penulis ingin buat gesekan yang terjadi di motor penulis ekstrim. Ya begitu. Mulai dari pertama dulu. Nah, penulis nggak tahu apa harus kutip video aslinya apa enggak ya. Karena video aslinya Iwan Banaran sama Otomotif Net itu kayaknya terlalu pendek ya. Kalau dikutip takut nanti dianggap menjiplak. Videonya di down lagi nanti. Penulis pernah down ya videonya satu karena dianggap melanggar copyright. Ya pengalaman lah, ngutip nggak usah banyak-banyak. Entah kalau ngutip foto itu termasuk atau enggak, kayaknya masih termasuk. Itu soalnya soal omongan ya, pokoknya penulis kasih linknya lah ya. Entah kasih link, wes kasih screenshot aja lah, bisa cari sendiri. Kalau video mereka di down ya wis resiko. Pokok penulis ngomong ya, semoga kalau misalnya di down nggak terlalu cepet lah, biar bisa pemirsa yang udah lihat bisa sempat tahu lah isinya bener begitu. Jadi kita bahas soal oktan dulu. Oktan ini masalah apa ya, menimbulkan banyak polemik ya, termasuk di channelnya penulis sendiri. Ya memang bisa diakui, harus diakui bahwa mesin kompresi tinggi pakai Pertalite itu bisa. Itu tinggal kombinasi dari lain-lainnya lah. Misal kompresinya mesin tinggi tapi ya pengapian bisa diundurkan gitu loh. Tapi ya percuma juga, ngapain gitu loh. Kalau pengapiannya terlalu diundurkan ya jelek hasilnya. Nah, mundurnya sampai 0 TMA itu ya ndak mungkin lah. Yang namanya tim balap pun kompresi itu udah benar-benar dipikirkan, disesuaikan dari itunya juga, dari bensinnya juga, bahan bakarnya. Karena ya harus mempertimbangkan kandungan energi juga.
Kalau kandungan energinya terlalu rendah, ya percuma juga lah. Makanya oktanya bahan bakar racing itu ya dibatasi, karena oktan terlalu tinggi energinya nggak ada. Tapi iya, emang ada cara eh, biar mesin pakai pertalite itu tetap aman walau kompresinya tinggi. Jadi kompresi tinggi tetap aman pakai pertalite itu ada caranya. Ada, iya. Tapi ya kita lihat dulu track recordnya lah. Kita lihat kebiasaannya lah. Kayak contohnya itulah Athena. Disebut aman pakai pertalite kan. Garansi aman pakai pertalite. Kompresinya berapa? Kalau nggak salah 10,5 gitu loh. Jadi dari bengkel, dari apa? Bukan bengkel. Eh, produsen piston, produsen bore up, paket bore up. Itu nggak berani ngasih kompresi mesin apa? Yang 12 gitu. Kalau misalnya bensinnya pertalite, walau itu sepaket dengan ECU-nya, mereka nggak menyarankan itu. Kalau sampean bensinnya apa pingin pertalite, ya jangan tinggi-tinggi kompresinya, jangan tinggi-tinggi. Walau ya mereka nyarankan ECU juga. Jadi walau mereka menyarankan ECU sepaket dengan ECU-nya, mereka juga nggak menyarankan kompresi mesin tinggi. Coba wis ke bengkel apa bengkel balap minta, Mas, porep bensinnya apa? Itu kan mesti ditanya. Harian apa balap? Bensinnya pertama apa pertama turbo apa pertalite? Nah, ditanyain gitu kan. Untuk apa itu? Untuk menentukan kompresi. Jadi mereka nggak pakai, oh sembarang wes kompresi 12 pengen pakai pertalite oke, gitu. Nggak ngomong gitu mereka. Yang tahu yang penulis tahu kayak gitu. Kalau orang mau apa, mau bensinnya pertalite, ya kompresi mesinnya yang disesuaikan. Bukan apa milih, oh mas aku pengen yang kompresi 12 tapi bensinnya pertalite. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada request kayak gitu. Mungkin ada sih, tapi nggak ada, nggak umum. Yang umum itu ditanyai kompresi dulu, ditanyai bensinnya dulu baru ditentukan kompresinya. Bukan milih kompresinya dulu baru apa tinggal menyesuaikan bensinnya. Enggak, kebalik kayak gitu. Pokok intinya kalau di balap kayak gitu lah. Walau bisa, tapi nggak umum, nggak apa namanya, bukan kebiasaan. Terserah tukangnya kurang ahli atau apa, kenyataannya kayak gitu. Nah, kalau yang apa namanya, kalau yang namanya sistem ECU-nya yang bisa mengatur
Itu kayak gimana sih? Katanya ya, kalau yang punya Honda ya, yang katanya ada di PCX 160 itu kompresi diatur dengan ECU. Oh, PGMFI-nya sudah canggih. Gitu kalau yang di channelnya Iwan Banaran. Kompresi sama ya, yang ini sama yang ini itu ditingkatkan, yang sebelumnya 10,6/1 sekarang menjadi 12/1. Nah, namun dengan teknologi pembakaran PGMFI system dengan kompresi setinggi itu kita masih dapat menggunakan RON 90 ke atas gitu. Pertalite oke. Dia kan pokoknya bahan bakar, semua bahan bakar yang RON-nya 90 ke atas. Itu kenapa bisa gitu? Kuncinya apa tuh, Kak? Kuncinya ya tentu aja teknologi PGMFI. Gitu. Dia akan mengoptimalkan hasil pembakaran. Artinya nggak ada knocking? Nggak ada knocking, aman, nggak gelitik. Gitu, lebih optimal. Optimal ya. ECU-nya sudah canggih, dia bisa menyesuaikan. Jadi apa ya? Hondanya nggak bilang, pokoknya sistem PGMFI-nya sudah diatur sehingga bisa menyesuaikan bahan bakar. Kalau menurut penulis saya penjelasan apa di channelnya Iwan Banaran itu asal jeplak itu. Sudah mulai dari tahun kapan PGMFI? Dia juga nggak bilang ada perubahan di PGMFI biar apa bisa mengatasi Pertalite. PGMFI itu kan sudah lama sekali, mulai dari apa ya? Injeksi pertama kan sudah PGMFI. Tapi apa? Apa yang apa terjadi? Apa kalau Honda Beat dikasih premium? Enak tadi kayaknya. PCS itu kan sudah PGMFI juga yang 150. Kasih premium apa enak? Yang di CBR 150 kan mestinya itu PGMFI juga. Dikasih premium bisa nggak? Kan ya wis semua itu kan serba. Hebat yo. Wah, ya tuh ya. Itu ya. Jadi apa ya? Terlalu dibesar-besarkan padahal bukti belum ada. Masih cuma omong tok. Dan omongan Honda itu bukan sesuatu yang bisa dipegang. Omongan yang sering kali nggak bener. Kalau yang soal gini-ginian. Tarikan bawah sudah enak ya. Terus kalau yang di otomotif net itu nyebutnya sensor oksigen. Jadi otak injeksinya ini akan secara otomatis mengatur waktu pengapian sesuai dengan bahan bakar yang dipakai. Jadi misalnya nih, kalau lagi pakai bahan bakar yang oktannya rendah ya, maka secara otomatis pengapiannya akan mundur menjauhi titik mati atas saat pembakaran. Begitu juga sebaliknya, ketika bahan bakar pakai yang bagus, pakai oktan tinggi, maka akan maju mendekati titik mati atas. Loh, tahu dari mana bahan bakarnya bagus atau jelek? Ternyata inputnya adalah dari O2 sensor. Jadi sensor di knalpotnya ya, di lubang exhaust. Nah teman-teman, cara kerjanya si O2 sensor ini akan membaca gas buangnya. Gas buang dari sisa pembakaran itu akan seperti apa sih? Jadi misalnya nih ya, kalau kita lagi pakai Pertalite, tiba-tiba ganti Pertamax, padahal pembakarannya masih pakai timing Pertalite ya, yang timing rendah. Nah, dibaca oleh O2 sensor, wah, di knalpotnya ada sisa pembakaran nih, berarti ada yang tidak sempurna. Mau nggak mau si O2 sensor akan ngasih tahu si ECM, ECM, ini terlalu basah nih, timingnya geser dong mendekati TMA gitu kan. Jadi akhirnya secara pembakaran akan selalu sempurna walaupun menggunakan bahan bakar oktan tinggi maupun oktan rendah. Penulis lupa kata-katanya apa, tapi disebut bahwa Honda PCX 160 itu bahan bakarnya bisa otomatis menyesuaikan karena sudah ada sensor oksigen. Nah ini juga sama saja sih ya.
Sensor oksigen kan sudah merupakan bagian dari PGMFI sejak lama ya. Nggak usah jauh-jauh lah, yang di penulis punya sendiri, Honda Beat ESP. Setelahnya Honda Beat FI itu. Jadi generasi kedua mesin injeksi untuk Honda Beat. Ada sensor oksigennya, ada, penulis lihat sendiri. Penulis juga yakin sekarang boros itu ya karena sensor oksigennya sudah koit, sudah kebuntu, sudah kotor. Kena halangi asap pembakaran, asap knalpot. Ada sensor oksigennya. Kalau pingin ngiritkan Honda Beat sekarang, yang sekarang ini boros, ya harus diganti sensor oksigennya. Harus diganti. Terus, atau kalau nggak gitu di open looper. Nah kayak gitu bisa disebut otomatis, bisa menyesuaikan kebutuhan bahan bakar otomatis. Ya penulis nggak percaya. Karena dari ya Honda Beat sendiri lah. Kalau contohnya pakai punya penulis nggak cocok. Pertama, motor penulis sudah pakai pro kapasitor. Jadi kebutuhan oktan bensinnya jadi turun. Terus, kedua, oli mesinnya motor penulis pakai yang bagus. Nggak pakai yang levelnya seperti rekomendasi pabrikan. Pakai yang lebih bagus walau harganya lebih murah. Itu makanya nggak bisa dijadikan patokan untuk mesin apakah motor Honda Beat itu cocok atau enggak. Kita lihat motor lain lah. Gimana suaranya motor Honda Beat yang di jalanan? Ini Honda Beat ya, kelas paling rendah. Belum soal PCX 150, belum soal Vario 150. Kan banyak tuh yang suaranya klotak. Mungkin ada yang ngomong itu ganjel bagian karet yang ada di CVT yang untuk nahan gerakannya gerakan rumah rollernya. Jadi sekat karet di rumah rollernya itu renggang. Iya memang masalahnya itu, tapi masalahnya kok bisa renggang, ayo. Cepet Kak Dek. Katanya ada yang habis ganti dalam waktu 3 bulan gitu sudah bunyi lagi, udah klotak-klotak lagi. Itu karena ya mesinnya. Ketika pakai premium terjadi knocking, apalagi di RPM rendah ya. Kalau istilahnya oli itu LSPI. LSPI itu ya bisa karena bensin, tapi oli juga pengaruh. Katanya sih oli yang pakai kalsiumnya. Nah, itu pengaruh besar. Nah, karena putaran mesinnya nggak konstan ya, kadang mati, kadang gerak balik karena ada brake ignition, maka toleransi mesin ini diuji ya. Jadi gerak mesin kan nggak lancar, itu mudah oblak. Pengalaman penulis mengalami oblak yang parah ini adalah ketika ya penulis sudah sering cerita ya, ketika pro kapasitor di motor penulis dilepas. Jadi ketika pro kapasitor di motor Suzuki Spin ya dilepas, ketika pakai bensin premium, ketika motor setelannya super irit, itu kemelotak.
begitu pakai pulangnya penulis kalau nggak salah pakai pertalite apa enggak ya, lupa. Pokoknya penulis sambil langkah darurat apa ya saat itu ya, lupa ya. Pokoknya begitu dipasang lagi suara mesin normal lagi. Jadi efek dari pemakaian bensin oktan terlalu rendah itu salah satunya adalah mesin jadi kemelotak. Di RPM rendah lotak. Walau karet penahan rumah rollernya itu diganti, bahkan kelotakan lagi karena ya memang kerja mesin nggak teratur. Di RPM rendah naik turun RPM-nya nggak konstan tapi nggak konstan. Faktanya kayak gitu. Nah sekarang disebut sensor oksigen bisa merubah. Itu nggak mungkin ya. Kalau misalnya terjadi perubahan, maka harusnya yang kayak itu, kayak CBR 150R itu mestinya bisa pakai pertalite juga. Kompresi 12 kan, harusnya bisa. Tapi kan nyatanya enggak layak. Orangnya ngomong syaratnya adalah oktan 90 ke atas. Itu berarti ada limit. Padahal kalau otomatis itu enggak ada limit. Retardnya sampai gak karu-karuan bisa. Lagi pula mereka itu pakai acuan oktana, pakai acuan bensin mana? Apa sama dengan bensin Indonesia? Pertalite loh, pertalite. Kualitasnya nggak internasional, itu jelas di bawah internasional. Yang bikin di bawah internasional apa? Kemampuan menghilangkan kerak. Pemakai premium pasti sadar bahwa kalau terusan pakai premium, sekali pakai pertalite, tarikannya gak enak. Ini untuk motor yang normal kalau pakai premium, motor konversi rendah. Begitu diisi premium lagi, apa tenaga balik lagi? Enggak, masih butuh waktu 2 minggu lebih. Jadi butuh 2 minggu lebih untuk mengembalikan kompresi. Kata Automotive.net, pengapian dari PCX 160 itu bisa mundur otomatis ketika mendeteksi perubahan dari sensor O2. Nah, ini salah, tapi kita harus bahas dulu sebenarnya apa sih yang ditangkap oleh sensor O2. Apanya? Kan sensornya cuma satu, ya kan? Kabelnya 2, yang satu plus satu minus. Satu ya wis pokoknya plus minus. Kabelnya loro tok. Jadi di sensornya untuk apa? Untuk sensor oksigen itu, kalau yang di motor itu cuma 2. Masa bisa deteksi 4 gas sekalipun? Jangan disamakan ya dengan dengan apa jenenge? 4 spektrum analyzer itu ya, yang di uji emisi ya, yang bisa deteksi HC, deteksi CO2, deteksi O2. Enggak ya. Kalau nggak salah ya, sensor oksigen itu deteksi CO-nya. Mengapa kok CO? Karena grafiknya CO itu tetap naiknya itu naik nggak
nggak turun lagi, naiknya naik terus. Sementara itu kayak apa, kandungan yang lain-lain itu ada yang berkurang kalau pas pembakaran ideal, ada yang bertambah dan berkurang lagi. Pas pokoknya nggak apa, nggak sulit dicari korelasinya. Wah, ini tarikan sudah enak lagi, gampang akselerasi. Terus, jadi yang dideteksi itu cuma satu. Katanya ya, kalau bensin jadi terlalu kaya, oh berarti ada masalah. Itu mungkin contohnya ya. Bensinnya, oh campuran pembakaran ya, misalnya. Dimisalkan, oh pembakarannya terlalu rich. Wah, berarti harus dikurangi nih, harus ada yang nggak beres nih. Pembakarannya nggak sempurna nih, harus dikurangi nih. Ya enggak lah, karena apa ya, banyak hal yang bisa membuat CO ini berkurang. Contohnya apa? Kepadatan udara antara malam dan siang terutama itu katanya yang bisa bikin sensor CO itu ngacu. Jadi sensor CO itu bisa berubah dengan perubahan kepadatan udara. Dan ya, biasanya yang dipakai untuk apa, merubah timing pengapian itu apa? Suhu mesin. Kalau lihat teknik-teknik untuk mengakali CO, salah satunya adalah mengakali sensor suhu. Apa sih namanya? Lupa wis, pokoknya sensor suhu yang diakali. Jadi gini, kalau misalnya ya suhu itu panas, reaksi mesin itu katanya yang pertama adalah campuran bahan dibuat lebih rich, biar dingin. Kalau masih tetap panas, timing pengapian baru diundurkan. Jadi deteksinya bukan dari sensor oksigen, tapi dari sensor panas. Nah, masalahnya nggak selalu bensin oktan rendah itu bikin panas. Panasnya kayak ngebut tok. Kalau dipakai pelan-pelan kan nggak panas. Gimana deteksinya? Jadi dipakai pelan-pelan, mesin baru nyala, dipakai ada knocking, tak 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 tak. Gimana deteksinya sensor oksigen? Gimana deteksinya sensor suhu? Nggak bisa. Karena khusus untuk knocking ini ada sensor sendiri. Namanya knock sensor. Knock sensor ini terutama yang bikin pengapian jadi mundur. Dari knock sensor ini yang bikin mesin bisa mendeteksi oktan bensin terlalu rendah. Knock sensor jawabannya. Jadi sensor yang fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan pengapian biar sesuai dengan bensinnya adalah knock sensor. Tulisannya KNOCK sensor. Itu harusnya di PCX ada enggak? Ya jelas enggak. Enggak ada di PCX knock sensor itu. Iya wes nantilah kalau diagram part katalognya PCX sudah keluar, entah itu bakal dibagikan kepada publik atau enggak. Kalau Honda itu biasanya lebih rahasiaan ya. Itu knock sensor, bukan sensor oksigen. Cobalah cari sensor to detect pre-ignition. Pasti yang ketemu bukan sensor oksigen, tapi sensor knock sensor itu tadi.
Itu. Yang berikutnya adalah soal itu eh, anti gredek. Jadi ternyata eh, apa sih jenenge itu? Bagian rumah CVT-nya itu, bagian rumah kampasnya itu dibuat cuma ada 2 lubang. Itu adalah untuk mengurangi debu. Nah, di sini kita merubah desain mangkok puli. Itu yang tadinya banyak ada beberapa lubang ya, kalau nggak salah 5 atau 6 gitu. Sekarang hanya menjadi 2 lubang kecil. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap debu. Jadi sebelumnya ada 5, yang sekarang ada 2. Jadi tujuannya biar debunya sulit masuk. Nah, ini sekarang jadi pertanyaan. Loh, apa emang debunya itu sumbernya dari luar? Debu apa yang bisa masuk dari luar? Kalau debu dari luar kan kecil-kecil, halus. Kok bisa sampai bikin gredek? Emang sih katanya yang bikin gredek itu kotoran. Tapi dari mana dulu kotoran ini? Dari mana kotoran ini? Kalau banyak versi. Kotoran itu sumbernya dari kampas kopling. Kampas apa jenenge? Kampas ganda. Nah, kampas ganda ini ketika bergesekan dengan rumah kampasnya, sehingga membentuk friksi sehingga motornya bisa gerak, itu terjadi aus ya. Aus di kampas itu menghasilkan debu-debu, menghasilkan partikel-partikel. Nah, partikel ini kalau ngumpul di rumah apa jenis kampas, maka jadi gredek. Nah, kalau sudah kayak gitu, lubangnya dikasih 2 tok, lah malah makin ngumpul. Nah, kalau sumbernya debunya ini dari luar, solusinya harusnya bukan mengurangi lubang rumah kampasnya. Solusinya harusnya adalah filter udaranya yang masuk ke CVT itu yang diperbaiki. Kok malah rumah koplinge rumah kampas gandane yang di kurangi lubangnya. Aneh lah cara Yamaha ini. Caranya Honda ini. Nggak tahu ya, apa benar kotoran itu dari luar. Kalau menurut penulis sih kotoran itu sumbernya dari dalam. Mengapa penulis ngomong gini? Ya karena kan ya pemirsa tahu sendiri kalau penulis ini kalau ngegas, bolak-balik ngomong ya. Kalau ngegasnya mesti pelan-pelan. Awal ngegasnya itu pelan-pelan. Habis itu dekatnya no problem. Yang penting kampas gandanya itu sudah kegigit dulu, sudah gigit dulu. Sudah erat ke rumah kampasnya, sudah nempel erat baru digaspol. Jadi awal-awal mesti pelan. Hasilnya apa? Ya alhamdulillah lah, jadi berkurang efek itu. Jadi nggak ada efek itu. Ya tapi nanti lihat aja lah wis. Bisa jadi bukti apa bener solusi itu bikin bebas gredek. Takutnya malah makin parah.
Kalau makin parah ya wis konsumen makin nggak percaya lagi sama Honda. Jadi sekarang ini yang bikin orang takut beli PCX itu ya ada dua ya kayaknya, oktan bensinnya sama filter udaranya. Tapi sebenarnya kalau orang mampu beli PCX ya harusnya minim Pertamax lah. Entah ya, nanti tinggal lihat performa beneran di jalan gimana. Soalnya kalau sudah ada video adu akselerasi, misalnya lawan PCX yang lama, misal lawan NMAX yang lama, dan ternyata PCX baru ini kalah, hancur penjualannya. Tapi kalau ada Audu Dyno PCX 160 menang, nah itu nanti ada beberapa orang bandingkan motor standar lawan motor standar, PCX 160 menang terus, baru penjualannya melejit. Ya wis lah, itu dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.